Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Jumpa lagi bersama Kak Desi. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menghargai kebebasan berorganisasi dan keputusan bersama. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan, kakak mau tanya nih sama teman-teman semua. Ada yang tahu nggak sih apa organisasi itu? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Baik teman-teman, organisasi itu terdiri dari orang-orang dengan peran yang diberikan secara formal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam organisasi ini sangat memperhatikan pembagian kerja, spesialisasi dan standarisasi dalam mendesain organisasi. Nah teman-teman, ternyata organisasi juga memiliki beberapa ciri-ciri loh. Di antaranya yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga, tiap-tiap anggotanya memberikan sumbangan usahanya dan atau energinya. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan. Dan yang kelima, adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi. Nah teman-teman, kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekolah dan di masyarakat? Baik teman-teman, kakak akan memberikan beberapa contoh bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekolah dan di masyarakat. Yang pertama, organisasi di sekolah. Organisasi di sekolah yang pertama itu ada OSIS. OSIS atau organisasi intrasekolah merupakan suatu organisasi pada tingkat sekolah yang ada di Indonesia yang mana dikelola oleh siswa-siswa terpilih di bawah pembinaan kesiswaan oleh bagian kesiswaan. Nah teman-teman, OSIS juga memiliki beberapa fungsi loh. Di antaranya yang pertama, sebagai wadah bagi kegiatan kesiswaan di sekolah yang mendukung pelaksanaan pembinaan kesiswaan. Yang kedua, sebagai motivator dalam mengupayakan terbentuknya semangat siswa supaya terlibat dalam kegiatan kesiswaan. Dan yang ketiga, sebagai preventif yang berupaya memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam membantu siswa berbau dengan lingkungan, termasuk menyelesaikan permasalahan sikap menyimpang siswa. Yang kedua ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah ialah suatu organisasi yang didirikan di sekolah sebagai sarana pembelajaran praktik bagi siswa untuk belajar dan membentuk keterampilan berwirausaha secara optimal. Yang ketiga ada Paskibra. Paskibra atau pasukan pengibar bendera merupakan suatu organisasi yang dapat membentuk karakter yang tegas dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan optimal. Paskibra sebagai wadah yang dapat membentuk jiwa yang ulet, tekun dan pekerja keras. Paskibra memberikan kontribusinya dalam pembentukan sikap disiplinan tinggi dan sikap menghargai waktu. Selanjutnya yaitu organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Organisasi yang ada di lingkungan masyarakat yang pertama yaitu Karang Taruna. Karang Taruna harus mempunyai peran dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Karang Taruna menanggapi masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kepedulian lingkungan dan memberi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua ada PKK. PKK memiliki peranan yang sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan kekuatan gotong royong dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga yaitu program Bina Keluarga Balita. Program Keluarga Berencana Nasional ialah suatu program yang strategis sebagai upaya membina tumbuh kembang anak balita secara optimal dan sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan keluarga yang berkualitas.
Baik teman-teman, bahasan selanjutnya mengenai peran serta dalam memilih organisasi di sekolah. Sebagai seorang siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, siswa dapat turut serta berpartisipasi dalam memilih organisasi di sekolah. Di sekolah terdapat organisasi loh yang dapat diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Organisasi tersebut adalah organisasi kecil di kelas. Setiap tahun ajaran baru, kelas pasti akan mengadakan pemilihan struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara kelas, sekretaris kelas, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam pemilihan organisasi, siswa dan siswi dapat turut serta di dalamnya. Peran serta siswa-siswi ketika memilih organisasi, baik itu bergabung dengan organisasi tersebut ataupun hanya sekedar memberikan pendapat dan suara, akan mempengaruhi kelancaran organisasi di sekolah. Baik teman-teman, bahasan selanjutnya yakni mengenai bentuk-bentuk keputusan bersama. Nah, sebetulnya kakak pengen tanya nih sama teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih apa saja bentuk-bentuk keputusan bersama? Baik teman-teman, bentuk-bentuk keputusan bersama diantaranya yang pertama ada musyawarah untuk mufakat. Dalam kegiatan ini semua orang dapat mengeluarkan pendapatnya dan kemudian pendapat yang paling baik yang telah dipertimbangkan akan disepakati bersama. Musyawarah untuk mufakat ini biasanya dilakukan dalam pemilihan organisasi yang jumlah anggotanya sedikit seperti keluarga, rukun tetangga atau RT, dan desa. Yang kedua ada pemungutan suara atau yang lebih dikenal dengan voting. Voting ini merupakan cara kedua jika musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, yang mana terdapat banyak perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan. Voting ini terdapat dua macam loh teman-teman, yakni voting terbuka dan voting tertutup. Voting terbuka ialah di mana para pesertanya menyebutkan secara langsung apa yang menjadi pilihannya. Sedangkan voting tertutup ialah di mana para pesertanya menuliskan pilihannya pada selembar kertas. Nah teman-teman, perlu diingat nih teman-teman, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam voting. Yang pertama, voting dilakukan jika banyak pendapat yang bertentangan, sedikitnya waktu, dan dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang sudah ada. Yang kedua, voting dilakukan jika peserta musyawarah yang hadir 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti musyawarah. Dan yang ketiga, voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya. Dan bentuk ketiga dari keputusan bersama yaitu aklamasi. Aklamasi merupakan pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya teman-teman. Sehat selalu.